Jadi baik, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Wenceslaus Tiba, NIM 2103030074, kelas C, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan jelas dan membahas dengan materi tentang kesadaran Gatgett sebagai tugas mingguan ketiga dengan mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Gatgett ada di mana-mana. Gatgett membangunkan tenaga kerja setiap pagi, mengatur hari-hari mereka, dan terus-menerus menekankan perhatian mereka. Malam hari sebagian besar diisi oleh lebih banyak Gatgett, atau menjelajahi YouTube di tabel, atau bahkan pertemuan tatap muka yang difasilitasi oleh aplikasi penghubung. Ada peningkatan integrasi Gatgett dengan mikroprosesor, perangkat lunak, dan jaringan di mana-mana yang menempatkan tubuh dan otak di dekat Gatgett ini. Tetapi mereka juga membuka koneksi dengan totalitas Gatgett lain di seluruh planet ini. Perangkat tidak melakukan apa-apa pun yang tampak baru. Sebelumnya ada banyak perangkat untuk mengarahkan berkomunikasi, mendengarkan musik, menghibur, mendidik, dan sebagainya. Tetapi tindakan menyatukannya semuanya dalam perangkat yang sama-sama dengan layar sentuh dan antarmuka pengguna grafis yang intuitif. Di samping tersebut, semua dengan layar sentuh dan antarmuka yang dapat diunduh adalah hal baru. Itu membuat sesuatu yang nyata, yang sudah terkenal, tetapi hanya sama-sama di intuisi atau kehidupan manusia modern dalam kehidupan Gatgett. Dan melanjutkan ke aplikasi iPod dengan cara yang sama. Anda bisa menyentuh musik, Anda itu sangat keren. Sekali lagi dia tertarik dengan kapasitas gestur layar tersebut. Bab 2, pembahasan. 2.1, pertanyaan tentang Gatgett. Jika seperti yang saya sarankan dalam pendahuluan, kita dapat dengan mudah memahami Gatgett sebagai hal yang berguna dengan suatu tujuan. Maka pertanyaan itu perlu dipindahkan ke tingkat yang lebih mendasar. Kita perlu mengeksplorasi cara-cara di mana hal-hal ini tersebut atau berfungsi di dunia kita. Sebagaimanapun kegunaan ini mengekspresikan diri sebagaimana Gatgett memperluas, mengubah, atau membentuk kerangka dunia manusia tersebut. Setelah secara longgar mendefinisikan Gatgett sebagai benda, kita perlu memulai diri kita agar seperti yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita bertanya lebih serius, apa itu benda? Ini mungkin tanpa pertanyaan yang jelas, tetapi jauh dari itu. Dan jawabannya menawarkan beberapa wawasan penting tentang bagaimana kita dapat berpikir dan berperilaku terhadap Gatgett, atau fokus pada pengalaman sehari-hari, atau sejalan dengan filsafat yang lebih luas di mana-mana pemahamannya tentang manusia tersebut. Ada berbeda-beda dalam waktu dan tempat tertentu, dan dalam hubungan dengan dunia tertentu. Konfigurasi yang kristal dalam konsep desain. Di sini keterlibatannya dengan demikian menjadi manusia, seperti atau berarti aktif di dunia, menjadi bagian dari dirinya, tidak mengamatinya dari kejauhan atau dari sudut pandang istimewa yang terpisah. Saya menyadari sejumlah derivasi kritik dan variasi definisi dan penggunaan pengertian benda. Misalnya dalam karya Bruno mengatakan atau mengembangkan yang memiliki untuk fokus dan mengembangkan pembangkitan atau pembagaian. Karena buku ini bukulah intervensi filosofis dalam perdebatan yang sedang berlangsung atau pertanyaan tentang benda tersebut. Selanjutnya, Heidegger menawarkan refleksi berkelanjutan tentang sifat benda itu dalam siklus kuliah yang dikenal dengan Instinto, yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilakukan kepada kegiatan tersebut harus didefinisikan secara baik atau secara singkat, atau juga sikap kita terhadapnya sebagai kualitas yang melekat. Kita harus melampaui sekadar
memiliki sesuatu di depan pikiran kita. Seperti halnya kehadiran di tangan ini, karena dalam mode seperti itu diulurkan atau ditangkap, maka kita hanya mengetahuinya secara dangkal dan kita ditempatkan dalam hubungannya dengan sebagai subjek dan objek. Relasi subjek-objek murni tidak merugikan. Dengan demikian, gagasan tentang peralatan atau menekankan keterlekatan benda-benda dalam situasi dunia konkret dan menggarisbawahi sentralisasinya pada manusia di dunia ini. A. Gadget adalah hal. Saya memulai bab ini dengan pernyataan bahwa gadget adalah benda, dan dalam pengertian sederhana ini tidak dapat disingkat, tetapi juga benar-benar dalam pengertian hardware, atau lebih tepatnya itu bisa benar. Gadget teknologi modern bagaimanapun tentu saja bukan yang sangat negatif dan skeptis terhadap teknologi modern. Keberatannya yang mungkin terhadap kucing yang mementingkan gadget sebagai hal-hal yang pengertian hardware akan dibahas nanti dalam bab ini. Pertama-tama muncul klaim positif dalam mendefinisikan gadget sebagai entitas dan skrip dengan batas bagian dalam dan luar sesuatu yang dapat dipegang dan ditangkap terhadap diri kita sendiri. 2. Ensemble gadget. Selain sebagai perangkat pribadi yang terpisah, gadget adalah bagian dari sistem hubungan sosial yang lebih umum. Ini adalah sesuatu yang lebih seperti mesin yang melampaui perangkat pribadi dan beroperasi pada tingkat makro atau molar yang dibentuk oleh kombinasi beberapa bagian. Karl Marx mendefinisikan mesin dan kekuatan motif yang mengabdikannya dirinya sendiri, yang memanfaatkan sumber energi eksternal yang tersimpan dan modernnya atau di titik di mana mereka yang menggunakannya tidak dengan benar atau tidak baik-baik. C. Tantangan gadget. Merefleksikan tantangan pose gadget harus membawa kita kembali ke hardware. Teknologi itu sendiri merupakan istilah yang perebutkan, tetapi satu fitur penting dari definisinya adalah sebagai bentuk hubungan dengan dunia, yaitu sebagai sesuatu yang mempengaruhi atau menggunakan istilah hardware menantang dunia. Ketika manusia mulai memahami dunia sebagai hadiah, sebagai entitas untuk dipahami atau dipecah, dikuasai dan ditangkap, maka ada bahaya andangan teknologi yang kita ingin terlibat dengan gadget secara konstruktif. 2.2 Materialisme gadget. Dalam bab sebelumnya saya menawarkan kerangka kerja awal untuk mendefinisikan dan merefleksikan gadget. Saya berpendapat bahwa gadget dapat ditemui sebagai benda atau objek, dan bahwa orientasi kita terhadapnya harus sebagai benda, mengenali potensinya sebagai benda fokus yang berkumpul. A. Depositif tekno-kapitalis. Gadget beroperasi dalam kondisi material yang konkret. Ada batasan signifikan, kontrol dan sumber ketersaingan dan eksploitasi dalam depositif menyeluruh dunia. Seperti disebutkan sebelumnya, depositif merupakan sebuah ensemble yang benar-benar heterogen. Depositif tersebut yang saat ini mendominasi masyarakat barat dan sebagian besar dunia yang lebih luas, berbagai tingkat lakunya. Dari sudut pandang depositif teknokapitalis, gadget bermanfaat 5 kali lipat. Pertama, sebagai komoditas atau material sendiri. Mereka adalah entitas material yang diproduksi dalam sistem pabrik tersebut. 2.3 Gadget otak. Dalam bab sebelumnya saya telah menjelajahi sifat gadget dan konteks material dan ekonominya. Saya mengidentifikasikan kebutuhan untuk memahami hubungan antara niat dan gadget dalam hal kesadaran dan otak manusia. Oleh karena itu, pada 2 titik fokus inilah saya akan membahas bab ini. Ini adalah kesadaran sebagai keadaan mental, dan ini memunculkan banyak masalah yang berkaitan dengan antara lain hubungan pikiran dan materi. Apakah pengalaman sesuatu yang dapat direduksi menjadi substrat material otak dipahami sebagai tempat berpikir? Masalah berkembang biak dengan cepat-cepat, termasuk pertanyaan tentang milik siapa pengalaman itu. Bahkan apakah pengalaman itu perlu dimiliki oleh siapapun. Dengan demikian muncul pertanyaan tentang apa itu menjadi perlu dimiliki oleh siapapun. Dengan demikian muncul pertanyaan tentang apa itu menjadi atau memiliki dirinya sendiri.
2.4 Kesadaran Gatged. Dalam bab ini saya akan mengartikulasikan gambaran otak dan kesadaran tentang konsep Gatged dan bergerak ke arah deskriptif yang lebih berkembang. Ini akan menjadi pandangan kesadaran sebagai bentuk pemikiran bersama yang diperbesar dan diperluas oleh Gatged, dan itu mencakup rasa kesadaran baik sebagai kesadaran diri dan kesadaran kolektif. Saya juga akan membahas hal ini didukung oleh asumsi bahwa salah satu metode karakteristik otak organisasi juga dapat secara efektif disimulasikan menggunakan komputasi dan konvensional dengan kekuatan yang cukup banyak. Bab 3, penutup. Kesimpulan, tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari beberapa bab yang kita ambil di atas, bahwa penjelasan berbagai pendekatan terhadap sosiologi komunikasi yang diuraikan di atas adalah terkumulasinya beberapa pengetahuan. Analisis ini juga dan polemik antara para sarjana yang kadang-kadang sangat sifatnya telah memperkaya hasil analisisnya. Seperti sering terjadi dalam perdebatan intelektual, pihak-pihak yang bersangkutan mempertajam alat analisis tersebut, seperti kesadaran Gatged di atas. Interaksi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya juga telah memperluas cakrawala hasil dari dialog tersebut. Ini sangat mendorong berkembangnya ilmu politik itu sendiri, baik di bidang pembinaan teori maupun di bidang penelitian tersebut. Sekian dari saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat malam buat kita semuanya.